Teman, karena tadi kita itu ngonten live ya ke Cibodas, cuman tanpa sengaja saya memvideo ada tukang dagang ayam ya. Tukang dagang ayam di sisi jalan ke video oleh Facebook itu dipandang atau didetek sebagai konten sadis. Saya seneng apa ya, lamun aya tukang dagang ayam tulis ke video ya, dianggap atau dipandang oleh Facebook ini sebagai konten sadis. Kita ulangi lagi lah, tapi tidak di Cicadas, ke Cibodas ya. Da uihkeun capek bade uih di ke Cibodas teh. Bisi video di anu tukang dagang hayam ya. Tungtungna dianggap kembali sebagai konten sadis ya. Ya kemungkinan karena di kita itu memang zaman ini terlalu bukan lebay sih, tapi ada kehati-hatian karena banyak sekali peristiwa penyiksaan terhadap satwa binatang ya, kemudian penyiksaan terhadap hewan ya. Makanya ketika saya tanpa sengaja memvideo atau memvisualisasikan tukang dagang ayam ya, ayam potong tentu saja, ayam yang sudah mati, dianggap oleh Facebook ini sebagai konten sadis. Ya namanya unik nggak sih abdinya, sekian sekian puluh tahun ya, mungkin di 2008 ya, Facebookan bahwa ketika kita memvideokan tukang dagang daging ayam ya, itu dianggap sebagai konten konten apa konten sadis ya. Ya begitulah ya, padahal tidak ada penyiksaan ya, meskipun mungkin membunuh ayam atau menyembelih ayam teh dipandang sebagai penyiksaan bagi sebagian pihak ya, terutama kan saat ini sedang sedang ramai sekali yang namanya kelompok vegetarian ya, vegetarian. Ya tidak apa-apalah, kita bahas ulang saja secara singkat mengenai penamaan Kampung Cibodas ya. Namun saya ingatkan lagi nih kepada teman-teman yang biasa ngonten, jangan sampai nanti kalau ngonten itu apalagi live memvideokan tukang daging ayam anu nuju dagang ayamnya bisa bisa dianggap sebagai konten Facebook. Nah kita eh, ini ada di Dulang Nangkub, sebetulnya sudah saya bahas sebetulnya, cuman saya hanya akan mengulang kembali pembahasan tadi ya mengenai Kampung Cibodas. Panjang sebetulnya ya, hampir 30 menit, oleh Facebook dinyatakan sebagai konten sadis. Padahal jalan kaki ke Cibodas ya, terus tanpa sengaja saya itu kan namanya ge jalan-jalan ya, jalan-jalan mah lelempangan mah cicing banyak, tanpa sengaja memvideokan itu tukang daging ayam ya. Si ayam yang sudah dipotong itu ke video ya, dianggap ku Facebook itu sebagai konten sadis. Ya nggak apa-apa lah ya, kita mengalah saja karena memang yang memiliki hak ya untuk menyatakan konten itu sadis atau tidak memang Facebook ya. Wecai itunya sesukan. Kita jalan-jalan ke ada saung tuh enak, kalau di saung kayaknya cuman basuh ya karena jalannya. Oke teman-teman, saya akan mengupas sekilas saja tentang Kampung Cibodas yang sudah saya lalui tadi ya. Nah, penamaan Cibodas ini untuk kampung yang ada di Cibodas di kita ya, di kota Sukabumi, patut diduga itu memang menduplikasi nama tempat yang sudah ada lebih dulu dengan nama yang sama ya, Cibodas. Untuk di Sukabumi saja banyak sekali ya kampung-kampung yang memang namanya itu Cibodas. Di kota ada Cibodas yang di sini nih, ada 2 kecamatan ya, karena Cibodas ini dibelah ya, dibelah oleh jalan ya, karena jalan ini menjadi salah satu penanda, biasanya jalan susukan ya, ini penanda batas biasanya. Makanya di Cibodas itu ada kampungnya sama tetapi kecamatannya beda, yang satu itu
kode KTP-nya 327205, yang satu lagi 327206. Kalau dulu ketika masih menjadi bagian Kabupaten Sukabumi hanya satu saja ya, satu desa dan satu kecamatan, karena dulu mah untuk kecamatan Bacile juga hanya satu kecamatan, yaitu Baros. Kemudian tahun 98 ketika masuk menjadi bagian wilayah kota, itulah dipecah menjadi 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Baros, Ciberem, dan Lemur Situ. Nah, penamaan Cibodas itu patut diduga itu betul menduplikasi nama tempat, nama yang sama ya di tempat yang lain. Sama halnya saya katakan tadi dengan Cikundul. Cikundul yang ada di kota Sukabumi ini bisa jadi ya itu menduplikasi Cikundul yang ada di Cianjur. Karena sekitar abad ke 17-18 itu ya, yang dalam Cikundul memang pernah singgah ke Cikundul saat ini. Makanya di wilayah Cikundul ini, di pinggir kelurahan saat ini ada makam atau patilasan ya. Patilasan itu tempat dulu dalam Cikundul atau Wiratanu Datar 4 itu singgah atau istirahat di situ ya. Makanya saat ini oleh komunitas di Cikundul dijadikan patilasan atau makam eyang dalam Cikundul, dan termasuk penamaan kampungnya menjadi Kampung Cikundul. Dan Kampung Cikundul pun saat ini memang terpisah menjadi 3 ya, ada Kampung Cikundul Girang ya, ada Kampung Cikundul Hilir, dan ada Cipanas. Nah, kalau Cipanas itu kan yang ada pemandian itu ya. Cibodas itu kan identik lah dengan Cikundul ya, jadi mengambil nama yang memang sudah ada di tempat lain nama itu. Nah, nama-nama tempat yang ada di Sunda itu biasanya tadi sudah saya katakan diawali dengan Ci ya. Kita mungkin menganggap bahwa Ci teh iya tah cai-nya. Saat ini ya. Saat ini kita itu menganggap bahwa Ci itu adalah cai yang bisa diminum atau dianggo ibak ya, atau dianggo nyusuhan ya. Nah, padahal kalau kita merunut ke konsep awal ya, ke konsep awal atau makna awal Ci itu sebetulnya bukan ini, bukan cai ya. Ci dengan cai memang sama, tetapi dulu maknanya itu bukan ini ya. Nah, Ci itu adalah itu tuh aya panon poe-nya tuh. Tah panon poe teh nojo atau apa ya, nojo teh menyorot ke air. Kemudian si cahayanya itu memantulkan kembali cahaya panon poe. Nah, itulah Ci. Jadi Ci itu sebetulnya artinya pantulan cahaya ya. Namun karena memang memang sangat melekat sekali ya. Nah, kalau misalkan panon poe kana kaca kemudian memantulkan cahaya, itu bukan Ci ya. Ini khusus ya. Jadi pantulan cahaya panon poe yang anu ninggang kana cai, kana waternya, kana air, nah itu disebutna Ci. Nah, saat ini karena memang tidak ingin paciweuh ya, udah saja cai disebutnya. Kalau dulu kan banyu itu cai ya. Upami bayu angin kan. Nah, ini saat ini disebut Ci atau cai ya. Nah, kenapa nama-nama tempat yang ada di Sunda ini diawali dengan Ci ya? Karena memang Sunda itu identik dengan cahaya atau dengan pantulan cahaya ya. Makanya kata Sunda juga ada yang menerjemahkan sebagai cahaya putih ya, cahaya putih. Cahaya putih itu artinya cahaya anu nyong colang ya. Cahaya yang memiliki energi positif lah. Meskipun ya banyak sekali pemaknaan yang lain mengenai Sunda. Ada juga yang mengatakan Sunda teh panon poe cenanya, tina kata Sundo ya. Saya tidak tahu apakah itu cocokologi atau bukan. Yang jelas bahwa yang lebih tepat dan lebih mengena itu adalah cahaya putih atau Ci ya, atau pantulan cahaya untuk makna Sunda itu.
Nah, makanya orang tua dulu menamai kampung-kampung yang ada di Sunda ini dengan diawali dengan kata Ci ya, termasuk Cibodas ya. Cibodas itu artinya berarti pantulan cahaya yang putih, putih ya. Sudah mah putih, putih gitu. Nah, kemudian kalau misalkan penamaan kampung itu disebabkan atau dilatar belakangi oleh kenampakan alam ya, seperti ini nih, ini Dulang Nangkub ya. Dulang Nangkub ini disebut Dulang Nangkub karena memang kenampakan alam ya, kalau ditinggali ti katebihan teh kos dulang anu nuju nangkub dulu mah. Karena mungkin saking banyaknya pepohonan ya. Namun saat ini mah kan sudah banyak ditebangi lah, jadi tidak membentuk kembali dulang, termasuk bagian-bagian tanah yang bagian atasnya pun itu sudah banyak yang digali ya, atau yang naonnya ya, yang digali lah, dipindahkan gitunya. Makanya tidak lagi membentuk dulang. Kalau di ketebihan itu dulu ya, ini identik dengan dulang. Makanya dikatakan Dulang Nangkub ya. Nah, sama dengan Cibodas kan. Kalau misalkan penamaan kampung Cibodas ini dilatar belakangi oleh kenampakan alam, maka kemungkinan ya di situ dulu ada cai ya, calubek lah. Calubek itu naonnya semacam sumur ya, yang aya caian warna bodas. Tapi ya ini sangat rasional ya, karena kalau misalnya musim hujan, karena dulu itu kan lahan terbukanya masih banyak, masih luas. Ketika hujan itu si cai itu kan diserap langsung oleh tanah dan akan masuk ke calubek itu, jadilah putih. Kalau misalkan si air yang sudah diserap oleh tanah dan itu masuk ke dalam sumur ya, biasanya itu putih. Cai nate warnana beda dengan si cai hujan anu ngeyembang di atas permukaan, biasanya coklat ya. Aya tangkal palaning ya, masih aya tangkal palaning di dieu mah nya. Teh Cina naon palaning teh. Ya, palaning ya, tangkal palaning itu alalit si bijinya, cuman mirip dengan peuteuy nya. Peuteuy mah agung sagede-gede panon ya. Makanan khas yang disukai oleh orang Sunda itu peuteuy. Untuk peuteuy sepi, tak mun ngaliwat aya peuteuy teh sakumaha cenah nya. Masa jauh panindeungan. Nah, begitu ya asal usul nama tempat yang ada di Sunda ini diawali dengan kata Ci, karena Sunda itu memang identik dengan pantulan cahaya ya. Kenapa identik dengan pantulan cahaya? Ya sangat logik lah, karena kita ada di wilayah Khatulistiwa atau Hot Wul Istiwa ya, diambil diserap oleh kita jadi Khatulistiwa. Nah, kita ada di Khatulistiwa ya, makanya kebutuhan terhadap cahaya itu memang sangat tinggi ya, karena kita bukan hanya kita ya, bahwa ilmu alam pun mengatakan bahwa sumber energi paling tinggi itu ya panon poe, bukan apa-apa. Bahkan kalau saja misalkan kita bisa memanfaatkan sumber energi panon poe ini secara maksimal, ya sebetulnya kita sudah tidak lagi memerlukan pasokan listrik dari sumber apapun ya. Komo nepi ka kudu ngagali naon mah misalnya. Cuman kan teknologi kita itu naon teh sifatnya itu memang bertahap ya, salit-salit ya. Ya sama dengan ponsel kan, dulu tidak ada ponsel yang bisa nonte melakukan pekerjaan atau tasking seperti memvideo, memfoto dulu ya pas awal-awal ada HP. Tapi kan semakin kesini karena teknologi semakin berkembang, maka si HP pun mengalami revolusi yang cukup signifikan. Karena nama tiasa ngawangkong, langsung melihat wajah ya, kemudian bisa live ya. Dulu live itu hanya dilakukan oleh stasiun-stasiun televisi ya. Saat ini bisa dilakukan oleh individu kan, oleh kita, oleh masing-masing bisa live ya namanya. Entah itu ada yang menonton atau tidak ya. Dan sekali lagi bahwa tentang cahaya kita memang ada di Khatulistiwa, kemudian
panon poe ya itu memang energi paling tinggi ya di dalam sistem tata surya kita. Bahkan kalau bisa dimanfaatkan ini cahayanya ya, si sel-sel cahayanya ini akan sangat berfaedah sekali bagi manusia ya, karena sangat tinggi ya si energinya ini. Bahkan memang begini ya, jika misalkan manusia itu bisa mengambil energi matahari langsung, secara langsung ya, di jam 7 hingga jam 8 ya, moyan kan. Makanya di Sunda aya anu disebut wanci hanet moyan ya. Dengan moyan kita akan mengambil langsung sumber energi matahari dan diolah oleh tubuh kita menjadi vitamin D. Tetapi untuk jam 8, 9 sampai pukul 3 ya, pukul 15 itu jangan coba-coba ya, karena mengandung ultraviolet yang sangat tinggi. Nah, makanya disiasatilah oleh manusia zaman ini dengan membuat sunblock ya. Sunblock itu supaya memblocking ya, atau menjaga tubuh kita atau kulit kita dari sengatan langsung ultraviolet matahari ya. Bukannya supaya tidak jadi hitam ya, pepanasan mah walaupun pakai sunblock tetap bakal jadi hidung ya, karena kulit kita mati kan. Nah jadi kita bisa mengambil langsung cahaya matahari ya ketika wayah kieu nya, misalkan di Sunda aya wanci hanet moyan. Bahkan dulu ketika zaman Covid-19 ya, 2019 sampai 2021-an, itu aktivitas moyan itu menjadi satu hal yang seolah-olah diwajibkan ya. Padahal orang tua dulu ya, orang tua kita dulu itu sudah membiasakan. Makanya di dalam tradisi Sunda itu ada wanci atau waktu ya, hanet moyan, wanci untuk moyan ya, berjemur ya. Nah makanya orang Eropa itu banyak yang ke wilayah-wilayah Katulistiwa ya, ke pantai misalkan ya, mantai lah ya, mantai, diftong ya, dibacanya mantai bukan mantai ya. Banyak yang mantai karena memang pigmen kulit orang Eropa itu memang sangat sangat minim sekali, makanya butuh cahaya panon poe ngamoe we nya. Tapi kalau kita itu ngahaja moyan jam 12 siang atau jam 1 siang tanpa menggunakan sunblock, itu hati-hati, bisi kanker kulit ya, justru karena cahaya matahari di waktu siang itu memang lebih tinggi ultravioletnya, dan itu dapat merusak jaringan kulit dan bisa menimbulkan kanker ya. Mending wayakilah penyebaran moyan mah. Nah ini cahaya matahari yang bisa diserap langsung oleh tubuh kita ya. Tapi energi matahari itu sebagian besar ya, bahkan sangat dahsyat sekali, itu tidak bisa kita manfaatkan langsung. Nah proses pemanfaatannya itu melalui apa? Nah melalui pepohonan kan, melalui proses fotosintesis, bisa menghasilkan padi, bisa menghasilkan buah, bisa menghasilkan sayuran, dan itu si benda-benda ataupun tumbuhan, binatang, dan tumbuhan utamanya yang memang kalau tumbuhan makan menghasilkan proses fotosintesis. Nah inilah yang bisa mengolah energi matahari menjadi sumber pangan. Tuh sehingga itu kalau itu kan misalkan bambu ataupun pohon yang lebih tinggi itu bisa mengubah dalam proses fotosintesis itu menghasilkan oksigen kan. Nah oksigennya inilah yang kita hisap. Nah sebetulnya ini munculnya oksigen atau lahirnya oksigen itu disebabkan oleh ini nih, oleh konspirasi matahari tanya dengan tumbuh-tumbuhan. Nah ketika tumbuh-tumbuhannya dihabisi atau ditebangi ya, tanpa ampun, sadis katanya, tanpa ampun, maka otomatis ya si energi matahari yang cukup tinggi dan besar ini tidak bisa diolah oleh si tumbuh-tumbuhan yang memang sudah ditebangi. Makanya tong ditebangan wae nya tetangga lantai, karena memang tidak semua energi matahari itu bisa kita manfaatkan langsung ya. Kecuali melalui tumbuhan-tumbuhan tadi kan, ada yang menghasilkan buah, ada yang menghasilkan sayur,
dan ada yang menghasilkan makanan pokok seperti padi ini ya. Nah, begitu ya, Mbak. Jadi sekali lagi bahwa Sunda memang identik dengan ci, artinya pantulan cahaya atau lamun ieu mah cahaya yang apa ya, yang nyongcolang lah, nyongcolangnya apa, nyongcolang bening lah. Nah, kemudian karena kita memang letaknya ada di Katulistiwa, maka mau tidak mau kita memang setiap saat, setiap waktu itu dilintasi atau dilewati oleh panon poe ya. Meskipun ada dua musim, musim panas dan musim hujan, namun kita tidak pernah satu hari pun kehilangan matahari ya. Ya kalau musim hujan mungkin hanya redup saja. Bahkan di wilayah lain pun, di wilayah sub ya seperti Eropa dan sebagian Australia dan Amerika Selatan, yaitu memang ada musim-musim tertentu yang betul-betul dingin ya, kayak di itu tuh kalau di Soviet ya, di bagian paling atas yang dekat kutub itu dingin pisannya. Di kita kan tidak begitu, stabil saja ya. Makanya kita memang mesti sadar bahwa kebutuhan terhadap ini nih, tumbuh-tumbuhan ini adalah sebagai lamun ieu mah naonnya katalis ya, sebagai katalis yang bisa meredakan amukan badai ya. Jangan salah loh, badai yang terjadi saat ini bisa saja disebabkan oleh semakin minimnya pepohonan, karena ketika pepohonan semakin minim maka akan muncul pemanasan di satu tempat, pemanasan global. Nah, itulah yang menyebabkan angin itu berhembus lebih cepat dan tidak stabil karena memang banyak wilayah-wilayah yang lebih panasnya, sementara di wilayah lain seperti di pegunungan itu masih adem ya. Maka muncullah badai ya. Hati-hati ya, jadi jangan sampai kita itu terlena oleh pesona kekinian sementara kita melupakan bahwa hubungan manusia itu bukan hanya dengan sesama manusia ya. Kalau hubungan dengan sesama manusia saat ini kan memang transaksional kan. Artinya transaksional itu selalu ada ada hal-hal yang mesti menguntungkan. Nah, kita juga mesti membangun hubungan dengan alam. Kalau hubungan dengan alam jangan memposisikan bahwa kita sebagai tuan atau sebagai masternya, sebagai tuan. Justru kita itu sahabat alam. Mau tidak mau, ya mau tidak mau kita memang mesti mengakui bahwa kebutuhan kita terhadap pangan, sehingga itahnya kebutuhan kita terhadap buah-buahan yang memang itu dihasilkan oleh alam. Bukan betul-betul tok murni dibuat oleh manusia, karena yang dibuat oleh manusia itu sebetulnya hanya mengubah saja ya, mengubah. Misalnya kita membuat HP ya, tapi kan tidak bisa dimakan kalau HP ya. Kemudian kita membuat kue itu kan hanya itu saja hanya mengubah bentuk saja ya. Tapi bahan bakunya itu kan di alam. Makanya jaga baik-baik hubungan kita dengan alam. Jangan sampai kita itu menganggap bahwa alam itu adalah sesuatu atau apa yang di luar diri kita dan harus diperbudak. Orang Sunda itu tidak begitulah. Kita bisa mencontoh Baduy lah. Baduy itu sangat memuliakan, bahkan menganggap bahwa si alam itu memang teman kita gitu, teman sahabat. Makanya sok aya kene naonnya mipit kudu amit ngala kudu bebeja nya, itu di masyarakat tradisional ya. Kalau di kita itu kan karena memang sudah transaksional, kadang-kadang kita melupakan siapa kita ya. Kita ini orang Sunda lah, jadi wayahna karena kita orang Sunda, maka apa yang sudah diwariskan oleh leluhur kita dalam hal etika ya, kembali dipraktikanlah dalam kehidupan ya, sehingga ngejaga alam, kemudian merawat tumbuh-tumbuhan ya, menanami kembali tempat-tempat yang memang sudah gundul ya pangkus ya yang sudah gundul itu mesti dirawat ya. Nah, itu tadi saya bahas sekilas tentang Kampung Cibodas. Tadi saya sudah jalan-jalan ke sana, itu kalau dari Balandongan itu sekitar 3 kilo ya. Jadi 2 sampai 3 kilo, 2 uihan itu jadi 2 sampai 6 kilo, 4 sampai 6 kilo.
Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan di lain waktu kita akan mengupas kembali hal-hal ya, hal ihwal yang ada di sekeliling kita. Saya akan menuntaskan nanti membahas kampung-kampung yang ada di bagian selatan dulu ya, di kota Sukabumi ini. Kemudian nanti kita akan mencoba mengupas kampung-kampung yang ada di bagian tengah. Cuman masalahnya bahwa ketika kita mengupas kampung-kampung yang di bagian tengah kota ya, agak bising pasti karena melintasi lauk tuh, melintasi apa ya, kita akan melintasi tempat-tempat jalan-jalan utama ya, sehingga jalan Palabuhan ya, kemudian ke Nyomplong, ke jalan RHD di Sukardi ya. Di jalan-jalan seperti itu memang sudah padat dengan kendaraan kalau jam 7 sampai jam 4 sore ya. Kecuali misalnya kita masuk ke kampung-kampung yang memang ada di bagian tengah kota Sukabumi. Tapi sambil sambil namanya jalan kaki, kemudian secara bertahap kita akan kupas nanti satu persatu supaya kita memang ya bukan sok tahu ya, kita memang mesti berbagi lah, berbagi pengetahuan. Kemudian ketika ada pandangan ataupun ucapan saya yang salah ya, karena memang ini tidak didasarkan atas sebuah teori ya, hanya sebagian kecil saja, ya silakan Anda bisa memberikan pandangan lain yang memang akan menambah narasi dan hasanah. Jadi sekali lagi bahwa narasi dan hasanah di dalam keilmuan kita itu bukan untuk mengokohkan ataupun mengukuhkan sebuah teori ya, tetapi untuk menambah narasi supaya lebih kaya. Begitu. Kalau misalkan kita ada yang nulis tentang kota Sukabumi, itu sebetulnya bukan menambahkan atau mengokohkan sebuah teori ya, tetapi untuk menambah hasanah atau kekayaan narasi kita tentang kota Sukabumi. Karena kalau ingin menghasilkan sebuah teori ya, memang mesti dilakukan dulu penelitian ya yang utuh ya, penelitian yang utuh, kemudian juga mesti melibatkan banyak pihak, banyak tim. Karena untuk membahas jangankan untuk membahas kondisi sosial ya, kondisi sosial kota ya, untuk membahas secara utuh ini terjukut saja melibatkan banyak ahli. Kan ada ahli perjukutannya, ada ahli biologinya, nanti ada ahli kimianya mungkin ya. Nah, jadi begitu. Tapi ya memang kalau misalkan kita tidak bisa mengambil, kan ada kaidah usul fikih ya, kalau kita tidak bisa mengambil semua ya jangan ditinggalkan semuanya gitu. Kalau kita tidak bisa melakukan semuanya, jangan ditinggalkan semuanya gitu. Lakukan saja apa yang menjadi spesialisasi diri kita. Kalau kita misalkan lebih senang membahas kota Sukabumi dari perspektif agama ya silahkan ya. Kemudian kalau kita lebih senang membahas kota Sukabumi dari perspektif fisika bahwa kota Sukabumi berdasarkan hukum Newton misalkan ya, ya silakan ya, itu mah kan masing-masing memiliki kemampuan masing-masing, karena ilmu anu dipastikan ku Allah kajalmi mas arit sewang ya. Nah, kenapa saalit sewang mas sedikit sewang? Satu, supaya tidak ada monopoli ilmu ya. Yang kedua memang supaya kita itu saling mengisi. Nah begitu, kita sudahi dulu live ini. Mudah-mudahan ini meskipun tadi ada ayam motornya dianggap lagi sebagai konten sadis. Demikian teman-teman, hatur nuhun, wassalam.